Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kembali dalam acara Dolan, diskusi online mingguan yang dicanangkan oleh IDI Surabaya. Diskusi online mingguan ini rutin kami laksanakan pada hari Senin, setiap hari Senin pukul 15.00 hingga 16.00 WIB. Hingga hari ini kami sudah mencapai pada seri ke-81 dan tentunya setiap serinya kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa dan pada kesempatan kali ini kita menghadirkan narasumber dari PABI dan akan membahas mengenai Ileus. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir moderator kita yang akan memandu kegiatan pada sore hari ini. Beliau adalah Dr. Muhammad Ali Yusni, SPB Finas. Beliau merupakan dokter spesialis bedah RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Dan ada juga narasumber kita, yaitu Dr. Franciscus Arifin, SPB KBD. Beliau merupakan dokter spesialis bedah digestif RSUD Dr. Muhammad Suwandi dan juga Dr. Risa Yolanda Matulesi, SPB Finak. Beliau merupakan dokter spesialis bedah RSUD Ar-Razi Kota Probolinggo. Tentunya Dolan pada sore hari ini akan diisi dengan beliau-beliau ahlinya, pakarnya. Oleh karena itu kami persilakan kepada seluruh peserta untuk dapat menanyakan mengenai Ileus pada kolom chat ataupun kolom Q&A. Oleh karena itu langsung saja kami serahkan kepada moderator kita yang luar biasa, kepada Dr. Muhammad Ali Yusni. Kami persilakan untuk memimpin acara. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya, pada kesempatan sore hari ini ya, siang apa sore ini ya, kita IDI mengadakan acara Dolan ya, diskusi online mingguan ya, IDI Surabaya. Dalam hari ini kerjasama dengan PABI Surabaya ya. Pada kesempatan siang hari ini ada dua pembicara yang akan menyampaikan materi. Yang pertama Dr. Franz tadi sudah diutarakan tadi ya, Dr. Franciscus Arifin, spesialis bedah digestif. Itu beliau adalah pakarnya bedah digestif ya, pakarnya pembicaraan hari ini ya, tidak diragukan lagi ya, saya sudah tahu beliaunya ini ya, di mana-mana selalu ilmiah yang dibicarakan ya. Itu beliau dari Rumah Sakit RSUD Suwandi Surabaya. Kemudian yang kedua ada Dr. Risa Yolanda Matulesia dari Rumah Sakit Ar-Razi Kota Probolinggo. Mungkin pada materi siang hari ini kita bicara mengenai Ilius ya, malah Ilius ya. Nanti akan beberapa disampaikan oleh Dr. Franz dan Dr. Lisa. Untuk kesempatan pertama mungkin saya persilakan untuk Dr. Franz untuk menyampaikan materinya, kemudian kita sambung dengan diskusi ya. Halo, Dr. Franz, waktu saya persilakan. Terima kasih Dokter Yusni. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar jelas. Baik. Mungkin agak kurang lebih dekat, lebih jelas lagi ya. Nah, Dekat, oke. ya, gitu ya. Baik. Izin saya share screen ya. Mungkin ada beberapa slide ya sebagai pemandu saja untuk diskusi kita sore hari ini. Saya yakin karena semua audiens adalah dokter yang mungkin sudah berpengalaman cukup banyak ya tentang Ilius. Saya hanya akan melakukan refreshing saja apa sih yang kita maksud dengan Ilius dan bagaimana kita mendeteksi atau mengenali adanya Ilius. Baik, ini sekilas tadi sudah disampaikan Dr. Yusni, saya bertugas di Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Suwandi Surabaya sebagai ahli bedah digestif di sana. Nah, apa itu Ilius? Ilius itu adalah gangguan pasase atau gangguan gerakan dan apa namanya lewatnya produk di dalam saluran cerna, terutama usus ya, terutama usus. Karena nanti kita bisa mendapatkan juga bagian-bagian dari saluran cerna itu yang masing-masing berhenti. Misalnya katakanlah kalau gasternya nggak bekerja, hanya gaster yang tidak bekerja kita sebut sebagai gastroparesis. Tapi kalau saluran cerna itu secara keseluruhan tidak bekerja, terutama usus, baik usus halus maupun usus besar, itu kita sebut sebagai ileus. Nah, kalau dia tidak bekerja dengan normal, apa yang kita hadapi? Gejala apa yang kita hadapi? Gejalanya sebenarnya sangat umum gitu ya, sangat sering kita temui. Cuman kalau kombinasi ini terjadi dan ada beberapa yang kita sebut sebagai gejala yang utama ya atau danger sign, karena
akan terjadi reflux, akan terjadi balik. Kemudian distensi. Distensi ini disebabkan terutama adalah pengumpulan atau akumulasi dari gas di dalam usus. Ya, jadi ini berhubungan dengan problem yang ketiga, yaitu tidak bisa flatus dan tidak bisa atau tidak bisa BAB, sehingga tidak bisa keluar gitu kotorannya. Dan kalau itu terjadi, maka perutnya akan mengalami distensi yang membesar. Nah, yang keempat adalah intoleran terhadap diet. Ini berhubungan dengan muntah tadi. Jadi kita masukin di atas, keluar. Masukin di atas lagi, keluar. Nah, durasi berapa panjang dia muntah setelah intake dimasukkan, itu bisa membantu kita untuk memperkirakan, oh, ini berada di saluran cerna mana, gitu ya. Kalau semakin panjang kan berarti semakin panjang yang bisa dilewati, baru dia balik, gitu kira-kira ya. Nah, yang kadang-kadang menyebabkan istilahnya apa namanya kebingungan adalah pada adanya nyeri perut, ya. Jadi pada ileus obstruktif terutama itu kita bisa mendapatkan nyeri perut yang difus, ya. Jadi seluruh perut. Nah, ini yang kadang-kadang kalau kita apa namanya periksa gitu, oh ini apakah ini suatu obstruksi atau suatu peritonitis, suatu radang dari peritoneum. Nah, perbedaannya adalah adanya muscle guarding atau defense musculaire gitu kalau dalam bahasa Prancisnya. Jadi peritonitis atau kita bisa mendapatkan nyeri yang terjadi karena kalau kita tekan perutnya, usus yang sudah mengembang itu semakin mengembang. Ya, jadi pain sensitif atau organ atau bagian yang sensitif terhadap nyeri itu adalah usus atau peritoneum yang mengalami regangan. Ya, jadi kalau dia sudah terisi gas gitu ya udah gede gitu terus kita tekan nanti akan tambah tinggi tekanannya dan kemudian terjadi pergangan dari peritoneum bisa adalah ileus paralitik gitu atau ileus adinamik di mana tidak ada sumbatan tetapi ususnya sendiri tidak bekerja. Nah, yang ini seringkali adalah kondisi-kondisi medik ya. Jadi kondisi-kondisi yang nanti akan saya sebutkan kenapa penyebab-penyebabnya. Tapi yang kita maksudkan atau yang banyak kita bahas di dalam bidang bedah itu adalah yang obstruktif di mana ada sumbatan mekanik ya, ada mechanical obstruction, ada yang menyebabkan usus itu tidak mampu bergerak karena tertahan sesuatu atau terikat sesuatu gitu kira-kira. Nah, ini adalah penyebab-penyebabnya ya. Paralitik atau adinamik ini bisa karena pembedahan jangka panjang, penggunaan opioid, adanya gangguan elektrolit, ya hipokalemia dan sebagainya. Nah, kalau kita berhadapan dengan ileus, ya kita harus lihat dulu nih, apakah dia adalah paralitik atau dia obstruktif. Sometimes it is easy to discern ya untuk membedakan antara satu yang lain dengan yang lain karena kalau paralitik misalnya kita akan mendapatkan gangguan-gangguan macam-macam. Tetapi pada obstruktif yang lanjut pun bisa terjadi paralitik. Nah, ini yang kadang-kadang kita terjebak juga gitu ya. Jadi sebenarnya dia awalnya obstruktif, tapi pada saat dia datang ke dokter, pada saat dia masuk IGD, ketemu kita, itu dia sebenarnya sudah paralitik karena ada gangguan apa namanya elektrolit, ada orangnya nggak makan, nggak ada ATP, nggak ada peristaltik akhirnya, ya kan? Karena nggak ada energi yang bisa dipakai oleh usus untuk bergerak. Sebaliknya untuk obstruktif, ini yang paling sering adalah perlekatan. Ya, yang paling sering adalah perlekatan. Jadi, the first question yang harus kita tanyakan kalau pasien itu misalnya curiga suatu obstruktif ileus adalah apakah ada riwayat operasi atau tidak di abdomen. Ya, karena ini adalah penyebab obstruksi yang paling sering. Ya, jadi ini jangan lupa kalau kita berhadapan dengan pasien ileus obstruktif, first questions adalah adakah riwayat operasi. Kenapa? Karena scar atau adhesion di dalam abdomen itu adalah penyebab paling sering. Yang lainnya macam-macam. Ada hernia, ada yang lebih jarang gallstone ileus, ada intussusepsi, biasanya pada anak-anak ya, atau pada orang dewasa dengan tumor ya. Jadi masuknya usus ke dalam usus yang lain, atau volvulus, biasanya pada usia-usia tua. Oke.
This is the last slide, jadi supaya nggak terlalu panjang, ada waktu banyak untuk diskusi. Penyebab tersering adalah post-operative adhesion. Tadi saya sebutkan tadi ya, yang paling kiri atas ini adalah post-operative adhesion. Jadi kalau ada lengket-lengket usus itu menyebabkan obstruksi. Yang berikutnya adalah neoplasma ya atau keganasan karena tumbuhnya benjolan di dalam usus itu akan menyebabkan ususnya buntu atau tidak tersumbat. Nah, yang juga perlu diperhatikan dan mudah untuk disingkirkan adalah hernia, terutama eksternal hernia ya. Kalau internal hernia, hernia yang ada di dalam dan abdomen sulit. Tapi kalau yang eksternal misalnya ada apa namanya benjolan lipat pahanya atau sudah bolak-balik ada benjolan yang keluar masuk ya itu perlu ditanyakan dan ini mudah disingkirkan. Jadi kalau ada hernia yang sering Suaranya putus-putus, Dokter Franz. Halo, suaranya putus-putus, sering putus-putus, Dokter Franz. Ini sekarang sudah belum? Udah, Masih ini putus-putus? sudah. Ya, baik. Sudah. Ya, saya hampir selesai. Ya, jadi yang inflamatory atau intussusepsi itu juga bisa dipikirkan ya, atau volvulus. Jadi ususnya meluntir gitu dan kemudian terjadi gangguan polarisasi. Saya kira itu Dokter Yusni yang bisa saya sampaikan sedikit aja untuk mengingatkan kita apa sih yang kita hadapin tentang ileus ini. Jadi moga-moga lebih banyak pertanyaan atau diskusi. Saya kembalikan ke Dokter Yusni. Silakan Dokter Yusni. Terima kasih, Dokter Franz. Meskipun apa namanya dalam waktu sebentar kita sudah menangkap ya apa tentang ileus itu apa, penyebabnya apa, kira-kira klasifikasinya bagaimana. Itu mungkin garis besarnya sudah tersampaikan, Dokter Franz ya. Mungkin untuk diskusinya mungkin nanti berikutnya langsung jadi satu aja, Dokter Franz ya, dengan Dokter Risa sekalian ya. Iya, Dok. Ini sudah terhubung Dokter Risa Yolanda Matulesi. Tadi sudah saya hubungi, ternyata wajahnya dia sudah bisa online, tapi wajahnya nggak muncul, Dokter Risa ya. Selamat siang, dokter. Dokter Risa. Iya, wajahnya nggak bisa muncul, wajahnya Aku kenapa dengar ya? suara saya. Ya, Saya apa minta yang maaf, penting? dok. Saya otak-atik. Ternyata device-nya Iya, bermasalah. iya, Siang, dokter yang Frans. penting Selamat apa siang, namanya? Dokter Risa. Yang Ini penting kayaknya suaranya kedengaran, suara merdunya, Dokter Risa. ini kayaknya Ya mungkin Lama laptopnya tadi takut saya. dengan Dokter Risa ini, takut ya. Kameranya iya. takut dengan Dokter Risa ini. Iya. Ya mungkin Oke, untuk dokter. menyambung tadi sampaikan Dokter Frans tadi, Dokter Risa mungkin menyampaikan materi sebentar mengenai ilus ini ya. Silakan Dokter Risa, waktu dan Oke. tempat saya. Silakan Dokter Iya, Risa. dokter. Terima kasih banyak, dokter. Selamat siang, sejawat semuanya. Tadi materi yang disampaikan dokter Frans itu sudah cukup komplit dan detail. Mungkin hanya saya menambahkan, bukan menambah, mempersingkat sedikit. Saya izin share screen ya. Kelihatan, dok? Seperti apa yang dikatakan dari Dr. Franz tadi yang disampaikan, kalau suatu ileus itu adalah merupakan suatu gangguan peristaltik usus yang dimana menyebabkan konten usus tidak terdistribusi ke distal sehingga menyebabkan obstruksi. Gangguan pasase atau peristaltik usus itu pada garis besarnya dibagi menjadi dua, yaitu obstruksi dan true obstruksi. Untuk ileus, dia kita sebut dengan kata pseudo-obstruksi, yang dimana muncul karena suatu kelainan fungsional. Sedangkan true obstruksi muncul karena kelainan mekanik. Pseudo-obstruksi dan true obstruksi memiliki gejala yang sama, seperti kembung, mual muntah, nyeri perut, dan pada pemeriksaan radiologi pada fase awalnya memberikan gambaran yang sama. Tapi kedua gangguan pasase usus ini mirip, cuman tidak sama. Bedanya di mana? Perbedaannya hanya di etiologinya, yang dimana dibagi menjadi dua garis besar. Tadi secara detail sudah dijelaskan oleh Dr. Franz, surgery dan non-surgery. Surgery muncul oleh karena suatu tindakan operasi, dan non-surgery muncul karena penggunaan obat seperti opioid, kemudian antikolinergik, adanya inflamatori dalam perut, kemudian peritoneal karsimatosis, perioperatif komplikasi, imbalance elektrolit,
seperti hipokalemi, delayed enteral nutrition, dan ada beberapa jurnal yang menyebutkan asites juga menyebabkan munculnya gangguan dari peristaltik dari usus. Terapinya cukup simpel, hanya suportif aja, yaitu dengan mengekstrakkan dari bowel dengan cara dekompresi atau pemasangan NGT, puasa, kemudian terapi cairan, dan terapi suportif lainnya. Sebagai penutup, saya membawakan quotes dari John Wooden yang kata-katanya adalah make each day your masterpiece. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Dokter Isa tentang materi Ilius yang disampaikan ya. Mungkin kita akan masih punya waktu sekitar masih banyak waktunya ya. Mungkin kita buat untuk diskusi ya. Monggo yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan bisa raise hand, bisa menyantumkan apa namanya di kolom Q&A untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan mengenai Ilius yang dihadapi. Mungkin banyak sekali di lapangan ya, Ilius tuh yang bagaimana dan sebagainya. Monggo dibuat pertanyaan ya. Yang mau raise hand, monggo. Yang mau yang menyampaikan pertanyaan-pertanyaan lewat kolom Q&A, saya persilakan juga ya. Ini ada pertanyaan, satu pertanyaan mungkin dari Dr. Esther S. I. Witono ya. Pertanyaannya gini, mungkin untuk masukan dari Dr. Francis Arifin ya, sama Dr. Risa boleh. Untuk operasi, bila terjadi adesi usus, apakah ada obat untuk mencegahnya, Dok? Mungkin bisa diberikan masukan, Dok. Dr. Franz, masih putus-putus soalnya, Dok. Belum jelas, Dok. Wah, ini gimana nih? Sebentar ya. Nah, ini Coba jelas. Memang sinyal Wifi kadang-kadang naik turun, Dok. Iya, sinyalnya up and down. Sorry, dok. Ya, nggak apa, Oke. Dok. Oke. Siap, Ya, udah jelas. jadi pada dasarnya memang itu dipelajari ya. Jadi mungkin banyak sekali jurnal yang menulis bagaimana sih mencegah terjadinya adesi, terutama pada kita yang memang tiap hari bekerja pada organ-organ interabdomen. Pada dasarnya tidak ada cara yang 100% manjur, kira-kira gitu, nggak ada. Ya, jadi nggak ada cara yang sudah established, yang pasti, yang merupakan praktek yang universal untuk mencegah terjadinya adesi usus. Nah, yang kita tahu adalah bahwa adesi usus itu terjadi karena ada proses inflamasi, ya. Nah, ada banyak cara untuk mengurangi atau mencegah proses inflamasi. Ya, dulu kita pakai handscoon itu ada bedaknya, ya, ada talknya supaya masuk tangannya gampang. Sekarang sudah powderless, ya. Jadi kita tidak lagi menggunakan handscoon yang ada bedak atau powdernya. Itu salah satu upaya karena powdernya sendiri ternyata menginjus inflamasi. Ya. Yang kedua adalah bahwa gentle kita mengurangi trauma atau luka pada peritoneum yang melapisi organ. Jadi kita gentle handle organnya. Karena kalau kita kasar, kita tarik-tarik, akan terjadi mikrolesi kecil-kecil gitu yang juga nanti pada waktu penyembuhannya itu akan menyebabkan adesi atau bisa menyebabkan adesi. Ya. Yang ketiga adalah bahwa kita mendorong pasien secepat mungkin untuk mobilisasi. Ya, jadi dulu pasien kalau habis operasi abdomen gitu suruh istirahat 2-3 hari gitu diam ya tirah baring. Enggak, sekarang pokoknya begitu kita berikan analgetik yang cukup ya, the first day dia harus sudah mobilisasi. Duduk, bangun, jalan. Ini sangat penting ya. Jadi ini yang sering dilupakan juga ya. Oh, ini masih sakit, Dok. Ya betul, masih sakit. Kita berikan analgetik yang lebih kuat lagi. Kenapa? Karena mobilisasi dini ya segera setelah operasi itu kita mendorong operasi abdomen ya, kita mendorong pasien itu akan menyebabkan tidak terjadinya atau kalau sudah mulai terjadi pelekatan terjadi lepas lagi dia. Jadi ususnya mulai bergerak dengan cepat ya dengan normal maksudnya ya. Jadi dia lebih cepat bergerak. Begitu terjadi motilitas usus, maka adesi ini lebih kecil kemungkinannya terjadi. Ya, jadi kalau kita misalnya sekarang misalnya kita mendorong kurang dari 24 jam kalau bisa ya, apalagi kalau simple operation untuk bergerak ya, segera pasien itu bergerak, segera pasien itu bisa makan karena begitu ada makanan yang masuk itu akan mendorong terjadinya peristaltik dan akan membantu untuk mencegah terjadinya adesi.
karena nggak sempat matang gitu ya. Jadi udah lengket, nempel sebentar dia lepas lagi karena ususnya bergerak. Ya, yang ketiga adalah kita mengurangi dosis penggunaan opioid. Ya, jadi adesi itu bisa terbentuk dan menjadi permanen ya kalau ususnya diam dalam jangka waktu yang terlalu panjang. Kalau kita menggunakan opioid tadi terjadi paralitik. Nah, paralitik post operasi itu potensial menjadi suatu obstruktif di masa yang akan datang. Ya karena ada pelekatan-pelekatan tadi. Nah, ada teknologi-teknologi obat-obatan macam-macam ya, mungkin yang barier, yang menyebabkan barier gitu. Ya misalnya pada waktu operasi, setelah operasi kita cuci dengan cairan yang cukup banyak atau kita berikan pelindung gitu ya. Jadi seperti selaput pelindung gitu, ada bahannya macam-macam ya yang diujikan. Tetapi memang tidak ada jaminan 100% bahwa bahan-bahan atau obat-obatan ini menghilangkan atau tidak menjadi adiksi. Ya. Nah, adesi usus itu sendiri juga genetically determined ya. Jadi orang yang sudah mengalami adesi, ada orang yang tidak mengalami adesi sama sekali. Karena proses adesi itu sebenarnya adalah proses penyembuhan luka kalau di dalam usus itu. Nah, ada luka-luka yang memang cenderung misalnya katakanlah membentuk keloid gitu ya. Kalau di kulit itu membentuk keloid. Nah, itu juga ada orang-orang dengan usus yang kalau dia luka, dia akan membentuk perlekatan-perlekatan yang lebih hebat. Mungkin itu Dokter Yusni yang bisa saya jawab untuk pertanyaan tadi. Saya Ya, kembalikan ke terima kasih moderator. dokter. Terima kasih dokter Franz. Ya, memang apa namanya tadi prinsip-prinsipnya tadi ya, memang mengurangi inflamasi. Ya berarti kan handlingnya ya dokter Franz ya. Mobilisasi. Nah ini yang sering kali menjadi masalah kita dokter bedah ya. Sering kali kadang-kadang pasien post laparotomi kemudian buka buka perut, oleh keluarga pasien tidak berani bergerak, pasien juga tidak boleh dibuat bergerak, mobilisasinya kurang. Nah ini dokter Franz ya yang seringkali apa namanya menjadi kendala di tempat kita. Ya dok, Mungkin paksa dok, dipaksa dok. dipaksa, Paksa makanya bergerak. seringkali dokter bedah seakan-akan apa namanya, lu kok jahat sih suruh maksa sakit-sakit, disuruh disuruh apa namanya Iya, disuruh bergerak ya. bergerak Itu betul. mungkin ya dokter Esther ya jawaban mungkin sangat-sangat mengenal bagi kita juga. Saya juga belajar juga ini jadinya dokter Franz ya. Ini Sama-sama banyak dok. sekali dokter Franz pertanyaan-pertanyaan ya sama dokter Risa. Ini ada pertanyaan kedua dari Dr. Barandito. Selamat sore dok, izin bertanya, jika bertemu dengan kasus ilus paralitik, apa terapi definitif yang elektif dok, baik tanpa operasi ya? Itu mungkin bisa diberi pencerahan dok. Mungkin dokter Risa, gantian aja kita Dokter sama-sama gitu ya. Risa, apakah ada Iya, terapi definitif? terima Dokter kasih Risa, dokter. ya. Wah, saya malu Ya. nih sama dokter Frans. Jadi Belajar dok. terapi utamanya kalau ileus paralitik yang paling penting adalah bowel rest dan dekompresi. Jadi pada fase akut, jika pasien datang dalam kondisi perut distended, terus kemudian di mana ada terjadi ditemukan dari radiologinya dilatasi dari usus, yang perlu kita kerjakan adalah selain dekompresi atau mengurangi tekanan dari usus itu sendiri, seperti dengan pemasangan NGT, kemudian pemberian TPN karena pasien kita puasakan tentu kan nutrisinya harus masuk lewat total parenteral nutrition. Kemudian ya terapi underlying disease yang lain. Seperti itu menurut saya. Gimana Dokter Franz? Ada tambahan kah dok? Oh, Dokter biasanya setuju dok. paling update nih kalau soal ilmu. Setuju dok. Ya, paralitik ya memang depends on the cost ya. Tapi saya setuju sekali bahwa baik ileus apapun ileus itu give a rest to the bowel itu adalah hal yang sangat penting ya. Jadi decompression ya kita berikan nasogastrik. Nah kadang-kadang beberapa kasus itu kita dekompresi aja, kemudian bowelnya sudah diistirahatkan dia bisa pulih lagi ya. Pada kasus yang lain, jadi hanya pasang NGT gitu, terus habis itu it's fine gitu ya. Pada protokol-protokol obstruktif pun adesi ya. Jadi ada yang disebut sebagai Bologna protokol untuk small bowel adhesion atau ASBO ya, adhesion of small bowel obstruction itu decompression dan perbaikan kondisi pun boleh dilakukan selama tidak terjadi complicated obstruction dan itu bisa dilakukan sampai 48 jam sampai 72 jam. Jadi nggak buru-buru habis adesi terus habis itu langsung ayo kita operasi lagi gitu misalnya ya. Itu too early dan kadang-kadang kita mungkin bisa ada beberapa ya jadi cukup banyak mungkin lebih dari 50% kalau menurut penelitian itu yang dengan decompression perbaikan kondisi tadi misalnya dia udah gangguan elektrolit A, gangguan elektrolit B, natrium, hipokalemi,
hiponatremi misalnya dikoreksi dulu, kemudian dikasih nutrisi parenteral ya, karena memang kan nggak bisa makan lewat mulut ya, kasih nutrisi parenteral, rehidrasi. Nah, pasien-pasien ini bisa recover, gitu. Maksudnya bowelnya mungkin menjadi kehilangan, eh, nggak jadi obstruksi lagi gitu, bisa lewat. Karena kalau kita buka lagi, tetap akan ada resiko bahwa operasi kita yang membebaskan adesi itu menyebabkan adesi baru, gitu. Kira-kira gitu, Dokter Yusni? Ya, memang apa namanya, memang seperti itu ya. Jadi terapi Ilius tidak harus selalu dengan operatif ya. Kadang-kadang pertanyaannya mengenai juga ya. Kalau terapi yang non operatif bagaimana sudah dijelaskan Dokter Frans dan Dokter Risa tadi. Jadi memang kita mempunyai waktu kadang-kadang evaluasi dok ya. 48 sampai 72 jam ya untuk mengetahui apakah benar-benar itu membutuhkan tindakan operasi atau tidak ya. Banyak sekali nih pertanyaan ini. Wah, ini waktunya ini kita sampai jam 4 ini pertanyaan banyak sekali ya. Mudah-mudahan bisa cukup ini ya. Em, Pertanyaan berikutnya ini ada ya kalau dulu kan kita waktu sekolah kan diajari rectal tussey dan sebagainya. Ini ini ada pertanyaan apakah pemeriksaan rectal tussey ini masih berguna untuk membedakan apakah itu paralitik sama obstruktif, Dok? Mungkin bisa dikasih pencerahan, Dok. Dokter Eh, Frans ya. Ya baik, ini pertanyaan Ya, yang sangat gantian deh. basic ya. Ya. Ya, ya, Dokter Yusni. Ini kayaknya Dokter Risa lagi belum online ya, keluar ya, Iya, atau sinyalnya lagi mungkin ya. jalan ya. Baik, ya sambil nunggu sambil jalan ya dok. Ya, Jadi jalan. jawabannya ya, ya jawabannya ya. Jadi sebenarnya gini, pada dasarnya adalah bahwa seorang surgeon ya dan seorang dokter ya kira-kira itu eh, harusnya mampu membedakan berbagai macam penyakit termasuk ileus itu dengan akurasi yang cukup tinggi kalau kita melakukan pemeriksaan fisik dengan proper, dengan adekuat gitu ya. Jadi dalam hal ini ya anamnesis penting banget tuh sejak Kau tegang, kapan masuk lagi, kemudian masuk lagi. Ya, pakai ya itu tautan. ya sejak kapan ada faktor pencetusnya, apakah ada perubahan pola defekasi sebelumnya, misalnya yang untuk menggambarkan adanya keganasan atau tidak. Tapi rectal tooth itu bisa membantu kita untuk melihat apakah tonus misalnya, apakah ototnya itu masih bagus apa enggak, tonus sphincter aninya itu masih kuat apa enggak. Ya, kalau dia kuat, ya kemungkinan besar ini bukan paralitik dong. Kalau paralitik kan dia udah menurun ya, tonusnya udah menurun. Meskipun juga bisa terjadi tonus yang menurun pada obstruksi yang sudah berlangsung cukup panjang gitu ya, karena sudah ada gangguan elektrolit, sudah ada gangguan apa namanya glukosa dan sebagainya, ya metabolisme yang lain. Nah, yang kedua adalah kita bisa mengetahui apakah ampula dari rektinya kolaps apa tidak, ya. Jadi dia terisi udara apa tidak, daerah rektum itu terisi udara apa tidak. Nah, meskipun kita tidak tahu persis di mana obstruksinya, tapi kalau kita mendapatkan ampula rekti yang tidak kolaps, ada udaranya, berarti masih ada gas yang melewati usus sampai ke daerah rektum. Ya, kalau dia kolaps, kolaps berarti gas di situ sudah habis, sudah kosong, nggak ada ampulanya, udah betul-betul kempet, nggak ada udaranya. Ya biasanya kita akan mendapatkan rectal tussy lengket, bukan lengket ya, artinya mukosa itu akan menempel pada ujung jari kita. Nah, itu menandakan bahwa tidak ada lagi udara yang lewat. Jadi total obstruction, tidak ada udara yang lewat, yang sudah di distal itu udah habis semua. Jadi keluar udah kentut, udah berhari-hari, udah habis kentutnya, udah nggak ada lagi gitu ya. Jadi itu bisa menggambarkan bahwa kita berhadapan dengan suatu total obstruction dan suatu apa namanya ileus obstruktif gitu. Ya, saya kira itu mungkin Dokter Yusni penjelasan dari sana dari saya. Silakan. Ya, terima kasih Dokter Frans ya. Panjang lebar ya mengenai apa namanya relatusi ya. Dulu memang kita diajarkan relatusi seperti apa. Nah ini selamat siang Dokter Risa. Wah ini baru kelihatan wajahnya Dokter Risa itu yang apa ya? Tadi hilang tanpa wajah, sekarang muncul wajahnya sekarang ya. Ya, Device-nya mungkin iya. Pertanyaan berikutnya ya. Sudah jelas ya kira-kira ya. Tadi ya, mudah-mudahan tadi yang disampaikan itu memang dasar sekali ya Dokter Frans tadi. Ya memang itu sebagai dasar diagnosa kita sebagai dokter umum di UGD Dokter Frans ya. Kita harus Ya, benar-benar bisa mendiagnosa apakah itu ini apa tidak dari fisik diagnostik ya. Ada ya. pertanyaan berikutnya, eh, mungkin Dokter Lisa ya. Izin bertanya dokter, bagaimana membedakan nyeri itu karena ilius atau karena kembung karena gastrit saja?
karena mempunyai gejala sama, kembung nyeri perut. Terima kasih. Mungkin itu ya. Mungkin perlu ini banyak kali di kasus di UGD mungkin pertanyaannya. Dari Dokter Norsita. Mungkin mau dijawab Dokter Risa. Oke, Dokter Nosita, terima kasih. Jadi kalau untuk menentukan apakah itu suatu gejala karena nyeri hanya karena gastritis aja atau karena ileus, tentu kan dari anamnesa bisa kita tahu dulu ya. Pertama dari anamnesa etiologinya, penyebabnya tadi. Kalau ileus kan kita bisa tahu ada underlying disease lainnya atau tidak. Kemudian pada pemeriksaan fisiknya, tentu akan kita lihat kalau pada gastritis, nyerinya hanya muncul di daerah epigastrium. Sedangkan ileus, nyerinya itu muncul karena distensi atau pelebaran dari usus. Jadi cenderungnya dia akan melebar nyerinya akan menyebar ke seluruh perut. Kalau saya seperti itu. Dan untuk dengan pemeriksaan lainnya kan kita temukan tidak hanya nyeri aja, pasti ada riwayat ada muncul tanda distended, jadi perutnya kembung, kemudian ada mual dan muntah, muntahnya pun berbeda. Jadi tidak hanya kita bisa menentukan ini perbedaan antara gastritis atau suatu ileus dari anamnesa tentang etiologi penyakitnya, kemudian dari pemeriksaan fisik akan kita temukan gejala yang lain yang mendukung suatu ileus. Ada tambahan kira-kira Dokter Fran? Wah, saya sudah setuju, sudah lengkap, Dokter Risa. Ya. Sip. Ya. Jadi apa namanya paling penting ya selalu anamnesis dan pemeriksaan fisik ya. Selalu itu kan untuk membedakan apakah itu ileus sama apa namanya gastritis biasa itu penting sekali kita harus pegang benar-benar anamnesis dan pemeriksaan fisik yang disampaikan Dr. Risa tadi. Mungkin itu ya Dr. Norsita, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kemudian ada pertanyaan berikut lagi. Ini, waduh, ini banyak sekali ya. Kalau saya list ini pertanyaannya itu bisa berapa ini ya? Di atas 10 banyak sekali. Ini pertanyaan Sampai besok berikutnya ya. pagi, Dokter Wisnu. Nggak apa-apa. Sampai besok pagi nih, tapi tidak apa-apa. Ini kan kita namanya sharing ilmu ya, santai. Ini bertanya dok, apakah penyebab ileus pada TB usus? Karena sering mengeluh nyeri perut hilang timbul, disertai distensi usus. Terima kasih dok. Mungkin dokter Frans bisa diberikan Baik, pencerahan dok ya. mengenai ini dok. Dari dokter Baik, Kurniasari. baik, Dokter Kurniasari. Jadi memang TB usus itu cukup banyak ya. Penelitian saya di Rumah Sakit Suwandi aja itu mungkin mencakup mungkin kira-kira sekitar 2% dari seluruh pasien dengan TB. Ya memang tidak sebanyak TB apa namanya paru-paru dan TB kelenjar ya. Yang paling banyak itu dua macam TB paru dan TB kelenjar ya atau limfadenopati TB. Tetapi kembali lagi pertanyaannya kenapa nyeri? Ya, TB usus itu ada banyak type ya, ada banyak type. Ada yang peritoneal TB ya, jadi dia TB-nya berada di peritoneum sebenarnya. Nodul-nodul TB-nya tuh bintik-bintik putih gitu di peritoneum, di luar dari ususnya. Tetapi ada yang intraluminar TB, jadi di dalam usus. Nah, yang intraluminar TB jelas bahwa dia bisa tumbuh ya granulomanya itu dan menutupi usus. Ya, saya pernah mengerjakan reseksi usus karena total bowel obstruction, hasil patologinya adalah TB. Yang menarik adalah pasien itu ternyata juga ada nodul di paru-parunya. Wah, ini kan kita udah bingung nih, ragu-ragu nih apakah kita berhadapan dengan suatu CA dengan metastasis paru. Awalnya kita duga begitu, tapi karena dia emergensi ya kita kerjakan reseksi usus ya, dan ternyata hasilnya adalah TB. Begitu kita terapi TB, nodul parunya juga hilang. Ternyata yang bulat di dalam paru seperti coin lesion itu adalah suatu TB paru dan TB intraluminar. Nah, jadi dalam hal ini penyebab pada TB usus itu bisa macam-macam. Yang pertama adalah satu tadi sumbatan di dalam lumennya ya, karena itu intraluminar TB. Nah, yang kedua adalah peritoneal TB-nya sendiri itu bisa menyebabkan lengket-lengket atau caking pada omentum ya di dalam usus itu dia menjadi keras dan kaku. Nah, ini menjadi hambatan sendiri ya seolah-olah seperti massa. Jadi kalau mungkin masih ingat ya bahwa kalau kita memeriksa TBC abdomen, TB abdomen itu salah satu tanda yang bisa kita dapatkan adalah checkerboard phenomenon. Jadi fenomena di mana ada yang sonor, ada yang pekak, ada yang sonor, ada yang pekak di dalam abdomen itu. Kenapa? Karena ada daerah-daerah yang padat dan ada daerah-daerah yang longgar atau tidak padat ya ususnya. Nah, kalau kita dapatkan checkerboard ini banyak beberapa tempat kayak kan kalau papan catur itu hitam putih gitu ya. Jadi ada yang pekak, sonor, dan kita harus curiga bahwa kita berhadapan dengan
disseminated intraabdominal. Jadi apa namanya, penyakit yang menyebar di intraabdominal, salah satunya adalah yang paling sering di kita ya, itu adalah TB abdomen. Nah, jadi nyerinya, distensi karena obstruksi ya, distensi karena obstruksi, nyerinya itu karena tadi itu. Nah, kalau ususnya meregang, jadi kalau ada obstruksi atau obstruksi parsial itu usus meregang. Kalau ususnya lengket, waktu dia peristaltik gerak gitu juga sakit ya. Jadi kalau usus itu ditahan, jadi pegangin gitu, sementara dia mencoba untuk bergerak, itu juga ada rasa sakit ya. Dan ini biasanya colicky pain ya, jadi nyerinya kolik terus tambah hebat karena keras, tapi habis itu nanti hilang karena ususnya berhenti bergerak. Kira-kira gitu Dokter Yusni. Jadi memang TB menarik ya, dan cukup banyak kasusnya ya, maksudnya Ya. sebagai surgeon ya. Oke. Ya, terima kasih Dokter Franz ya. Itu mengenai TB usus ya. Memang kasusnya di lapangan untuk TB TBC itu kan semakin lama bukan semakin diobati, bukan semakin menurun ya. Tapi bahkan ada muncul bahkan sekarang ada program pemerintah TB TBRO dan sebagainya itu ya. Salah satunya peritoneus TB itu kan masalah juga bagi kita sebagai ahli bedah ya. Tadi sudah dijawab ya mengenai apa namanya penyebab ileus pada TB usus tadi ya, Dokter Kurnia Sari. Semoga semoga lebih bisa dimengerti. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Dr. Vero Pratama. Ini sudah 20 pertanyaan ini, saya list ini. Dari Dr. Vero ini, selamat sore dokter, izin menanyakan selain dari durasi waktu pendek dan lamanya makanan reflux, bagaimana cara kita membedakan ilus obstruksi letak tinggi dan letak rendah? Mungkin bisa diberikan penjelasan Dr. Risa mungkin ya, untuk Dr. Vero Pratama ini ya. Bagaimana membedakan kita itu ilus letak tinggi atau letak rendah? Mohon arahan. Oke, terima kasih Dokter Vero. Kalau dilihat dari kenapa pembagian ileus letak tinggi dan ileus letak rendah, tentu dari pemeriksaan fisik nanti kita akan bisa melihat. Pertama, kemungkinan didapatkan daerah yang distended itu biasanya kalau untuk letak tinggi di daerah bagian atas. Kemudian biasanya kalau untuk ileus letak rendah, dia akan distendednya paling dominan di daerah bagian bawah. Kemudian nanti kita akan lihat lagi konten dari muntahnya atau konten dari ileusnya akan berbeda warnanya. Kalau letak tinggi, tentu dia berwarnanya masih hijau. Ya, kalau dia sudah letak rendah, dia akan muncul kontennya seperti fekal, berwarna kekuning-kuningan gitu. Itu, Dokter Yus. Itu ya, mungkin jawaban dari Dokter Risa ya. Ada tambahan mungkin Dokter Franz mengenai ini? Nggak ada sih, cuman Cukup mungkin itu ya. tadi distensinya aja dok. Distensi juga kalau letaknya tinggi atau tinggi banget kan mudah ya dia keluar, sehingga sementara udara kan belum sempat lewat kemana-mana tuh ya. Jadi kalau usus halus misalnya kan letak tinggi itu kan di usus halus ya, kita menggunakan letak tinggi atau letak rendah itu sebenarnya batasnya adalah ileocecal valve ya, atau valve ileocecal, jadi usus halus atau usus besar. Nah, karena usus halus itu isinya sebagian besar cair dan jarang gas, maka distensi abdomennya itu tidak sehebat kalau dia letak rendah. Kalau letak rendah, betul tadi seperti Dr. Risa bilang, kalau letak rendah itu ada di kolon, misalnya obstruksinya, kolon itu akan mudah sekali karena isinya gas, ya sudah ada produksi kuman, ada produksi gas di sana, dan apa namanya, dia akan mengalami dilatasi yang besar. Jadi kalau perutnya melentung gede itu most of the time adalah letak rendah. Ya, ya, kalau letak tinggi itu kadang-kadang malah abdomennya nggak apa-apa, tapi orangnya muntah-muntah terus. Ya, abdomennya nggak terlalu distensi, ya, tapi orangnya muntah-muntah terus. Saya kira itu Dokter Yusni. Ya, terima kasih Dokter Franz, Dokter Risa. Cuman kemarin kalau misalkan kita kan kadang-kadang menerima bacaan dari dokter radiologi itu dok, kadang-kadang kan ini letak tinggi letak rendah berdasarkan dari radiologi itu bagaimana itu dok ya? Ya, jadi sebenarnya kalau saya sih ya, saya sendiri juga ya, artinya dalam hal ini radiologi boleh punya pendapat ya berdasarkan keilmuan mereka. Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah buat kita sih dokter adalah kolonnya ada udara apa enggak, kolonnya ada gas apa enggak, dan kolonnya melebar apa tidak. Ya, kalau obstruktif bisa banyak gambaran karena begini, bahkan pada yang letak rendah pun, ya letak rendah misalnya di kolon gitu ya, itu kalau pada suatu titik ileocecal valve-nya bisa menjadi tidak kompeten. Ya, jadi tekanan yang ada di dalam kolon begitu besar sehingga dia balik ke ilium. Ya, nah itu iliumnya juga akan ikut dilatasi. Awalnya hanya kolonnya dilatasi, lama-lama iliumnya juga ikut dilatasi. Ya, Hidratasi ya. nah,
Ya, dan itu kalau dilatasi kita dapatkan gambaran yang sama di radiologis, kita dapatkan coil spring, ya, kita dapatkan herringbone dan sebagainya. Jadi memang kita harus itu yang tadi saya bilang bahwa apapun yang dikatakan oleh teman sejawat radiologi, baik CT scan ataupun CT scan bahkan ya, selalu kita memberikan makna gambaran tadi itu berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Itu kan kunci yang tadi Dr. Yusni sudah menyampaikan itu penting banget. Bahkan sebagai seorang konsultan pun ya itu nggak bisa dilepaskan gitu. Karena kalau kita hanya baca radiologi aja, itu interpretasinya bisa sangat berbeda kalau kita tahu, oh, oke, ini udah sekian hari misalnya, udah late ya kan, bukan early obstruction, tapi sudah very late obstruction. Itu ya, makna gambaran yang ditemukan secara radiologis mungkin akan sangat berbeda. Ya kita sebagai surgeon itu akan memaknainya dengan cara yang berbeda. Tadi yang saya katakan bahwa early mungkin hanya kolon letak rendah, jelas kolonnya aja yang gede gitu, tapi iliumnya nggak apa-apa, fine fine aja. On the other hand, bisa terjadi bahwa ilium dan kolon bisa sama-sama gede karena iliosekalnya udah inkompeten, ya kan? Ya, dan ada orang-orang yang memang easily inkompeten, jadi sangat mudah sekali tuh refleks dari kolon kembali ke ilium, kira-kira gitu. Ya, jadi Ya, pertanyaannya, Dokter Risa tadi sangat-sangat saya menggarisbawahi ya, ya kerjakan proper anamnesis ya, proper anamnesis dan pemeriksaan fisik, dan kemudian baru kemudian itu kita tambahkan dengan uh, penunjang ya. Jadi baik radiologi maupun pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium. Saya kira gitu Dokter Yusni. ya terima kasih Dokter Frans. Wah, panjang lebar ini. Ini banyak sekali ya pertanyaan. Ada lagi dari Dokter Aster Primandari. Kalau tadi Esther, sekarang Aster ya, berbeda orang ya. Ini selamat siang dokter. Izin bertanya untuk kasus terdiagnosa ilius, terapi apa yang boleh diberikan untuk mengurangi keluhan abdominal pain dan tidak memperberat kondisi ilius atau paralitik iliusnya? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab, mungkin dokter Risa ya, atau dokter Frans tadi ya, lupa ya. Dokter Risa ya, ya. Apakah ada obat-obatan untuk mengurangi nyeri? Apa diperbolehkan apa tidak untuk yang tidak memperberat iliusnya tadi? Mungkin monggo dokter Risa. Oke, kalau seandainya dari simptomatik awal datang atau fase akutnya sudah kita tangani seperti bowel rest, kemudian pasien masih merasakan nyeri, tentu boleh kita berikan analgetik. Terus kemudian ya kita berikan analgetik, boleh kalau saya rasa. Gimana Dokter Frans? Kalau dokter bolehkah? Tapi yang tidak opioid ya dok ya, karena itu kan menambah fase paralitiknya ya dok ya. Ya, saya Ya, setuju Dokter Risa. Kalau ada pain, ya pain sendiri itu kan adalah stresor ya, yang pasca mediator-mediator peradangan macam-macam ya, L6, IL-10, TNF alpha, dan itu akan memperburuk kondisi pasiennya. Jadi saya setuju kalau kita bisa memberikan manajemen nyeri, tapi tentunya dengan non opioid ya, karena dengan opioid nanti kita memperburuk kondisi iliusnya. ya. Terima kasih Dokter Risa, Dokter Frans ya. Jadi memang namanya nyeri ya. Kalau kita sudah mendiagnosa, kita sudah menegakkan diagnosa kan nyeri kan mestinya diperbolehkan untuk dihilangkan ya, karena itu sangat menyiksa bagi pasien ya. Oke, mungkin itu pertanyaannya ya. Eh, ada pertanyaan lagi nih dok dari Dokter Imade Mika Sutrisna. Oh, kalau misalkan kita di ini, oh ya yang atas juga, yang atas dulu dok. Di vaskus primer, bagaimana tata laksana ilius dan kapan dirujuk balik lewat poli atau langsung ke UGD? Nah ini mungkin yang perlu kita apa namanya perlu tegakkan Dokter Frans mungkin bisa menjawab ini ya. Yang kedua pertanyaannya sama Dokter Sandi Kurnia juga, bila mendapatkan pasien tidak bisa BAB, berapa lama gejalanya bisa didiagnosa ilius? Nah itu mungkin tadi ya. Ya, ya, Mungkin baik. Dokter Frans mungkin dijawab ya. Baik, Dokter Yusni, terima kasih ya. Jadi ini pertanyaan yang menarik. Ya, ingat ya bahwa eh, tidak berkebalikan ya. Tidak bisa BAB itu bisa merupakan gejala ileus, tapi bukan berarti bahwa dia pasti ileus ya. Karena beberapa pasien saya itu konstipasi 1 minggu nggak bisa BAB, nggak udah cuma konstipasi doang, nggak ada ileusnya gitu. Karena toh dia masih bisa flatus ya. Jadi bukan hanya BAB saja yang jadi masalah, tapi apakah ada gangguan pasase tadi yang disebutkan kelompok gejala tadi, ada muntah, perutnya distended atau tidak. Ada yang orang memang normal BAB itu memang seminggu cuma 2 kali gitu misalnya. It's okay ya, itu normal-normal aja karena memang slow transit time ya, gerakan ususnya memang lambat pada kolonnya, atau mungkin dia dietnya juga nggak banyak ya, yang residualnya yang
sisanya sedikit. Nah, yang pertama memang harus penting untuk mengetahui meng-establish pattern-nya bagaimana. Ya kan, jadi kalau dia biasanya buang air besar tiap hari, terus sekarang udah 3 hari nggak buang air besar, itu sudah warning sign gitu kira-kira. Jadi tanya dulu, ya, berapa lama kamu buang air besar atau berapa biasanya gimana buang air besarnya? Ya, kalau dia bilang saya sudah 2 hari tidak buang air besar, tapi biasanya saya buang air besar memang seminggu 2 kali, ya sudah kan, nggak terlalu khawatir kita ya, karena itu mirip-mirip aja dengan pola pola defekasinya normal ya. Jadi tidak ada batasan berapa hari atau berapa lama gejalanya bisa kita sebut sebagai ileus. Kita lihat patternnya ya. Jadi kita lihat clinical patternnya. Kita lihat gejala secara keseluruhan. Adakah dia muntah? Apakah dia lemes? Dia dehidrasi dan sebagainya. Merupakan sebenarnya komplikasi-komplikasi dari sumbatan dari usus. Ya. Kemudian bagaimana tata laksana ileus di IGD di primary? Yang pertama tegakkan dulu nih. Ini ileus. Yang kedua, mungkin penting juga untuk memikirkan apakah ini paralitik ileus atau suatu obstruktif ileus. Ya, itu penting untuk membedakan dua tadi. Makanya kenapa dua tadi itu saya tunjukkan. Karena apa? Karena kalau paralitik ileus itu most of the time treatmentnya adalah medikamentosa. Ya, kalau dia dehidrasi, rehidrasi, kalau dia kurang elektrolit, kita masukkan elektrolit. Kalau dia hanya karena paralitik post operasi, mungkin kita tunggu aja, udah nanti akan pulih-pulih sendiri. Sebagian besar ya, 80% akan pulih sendiri. Tapi kalau obstruktif, nah ini obstruktif bisa menjadi emergensi ya, satu karena obstruktifnya sendiri kan tadi sudah saya tunjukkan. Kalau addition, oke, wait bisa sampai 48-72 jam bisa kita dekompresi yang sampaikan dokter Isa tadi, dekompresi, tunggu perbaikan KU, oke. Tapi bagaimana dengan volvulus? Bagaimana dengan intussusepsi? Bagaimana dengan keganasan? Itu kamu mau tunggu seberapa lama pun pasti nggak akan selesai kan? Jadi membutuhkan surgical intervention. Nah, makanya memang sebenarnya decision pertamanya itu adalah critical decision itu adalah whether this is a paralytic or is it is an obstructive ileus ya, ileus obstruktif atau bukan. Itu menurut saya adalah esensial bagi teman-teman yang kerja di IGD untuk membedakan dua hal ini tadi. Nah, pada obstruction, pada ileus yang disebabkan obstruksi, saran saya adalah rujuk ya ke tempat di mana ada surgical facility, ada tempat di mana bisa melakukan pembedahan. Ya karena it's possible adalah suatu membutuhkan surgery ya, maksudnya membutuhkan surgery. Ya, kalau enggak pun enggak apa-apa. Ya, tapi ya itu tadi membedakan very important untuk membedakan apakah ini adalah suatu obstruction atau suatu paralitik. Saya kira itu. Ujungnya kemana? Kalau obstruction, ya ujuk ke IGD lah sudah. Jangan ujuk ke poli. Nanti pusing dokternya di poli, nanti tetap aja walk up ke IGD. Saya beberapa kali dapat pasien seperti itu. Udah di poli, halo loh kok kayak gini, kok ke poli bedah ya. Tapi ya sudahlah. Kadang-kadang masyarakat juga tidak paham ini harusnya emergensi atau tidak. Tapi ujuk ke IGD. Ya, gitu dok. Ya, terima kasih Dokter Frans. Jadi namanya emergensi ya, emergensi mestinya ke UGD ya. Yang penting adalah kita tahu kondisi klinis pasiennya, diagnostik pasiennya. Jadi jangan semuanya didiagnosa kolik. Ya. Padahal itu sebenarnya ileus ya. Emang gejala-gejalanya kan hampir sama ya, nggak bisa mengeluarkan. Itu mungkin ya, Dokter Imade, Mika Suti, Dokter Imade tadi sama-sama lah untuk motivasi di puskesmas bagaimana KI pasiennya. Yang penting kan prinsipnya sama dengan itu ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya ya. Ini ada pertanyaan dari Nunin ya. Selamat sore dokter, izin bertanya, apakah sampai saat ini penggunaan obat antimotilitas seperti loperamid masih cukup beresiko terhadap terjadinya ileus obstruktif ya? Itu ada pertanyaan dari mungkin dokter Risa bisa menjawab ya. Ini mungkin sampai jam 4 ya, karena ini pertanyaan banyak sekali ya, mudah-mudahan bisa terjawab semua. Kalau nggak terjawab mungkin bisa lewat WA itu nanti. Mungkin dokter Risa bisa membantu ini, apakah obat-obat seperti antimotilitas ini bisa ini nggak beresiko nggak? Dan ada Oh, solusi. oke, terima kasih. Kalau untuk apa tadi, motilitik ya dok ya, itu Ya, antimotilitas kalau loperamid. dari slide tadi, ileus obstruksi itu adalah suatu obstruksi yang muncul karena gangguan mekanik. Jadi artinya ada obstruksi. Volvulus seperti yang disampaikan tadi Dr. Frans, volvulus, tumor, hernia, adesi, itu. Tapi kalau untuk penggunaan antiemetik atau antikolinergik itu, dia menjadi salah satu faktor resiko untuk munculnya ileus paralitik. Itu dokter.
Kalau saya, Ya, jadi bukan menjadi suatu penyebab atau faktor yang menyebabkan ileus obstruksi, tapi ileus paralitik atau pseudo obstruksi pada ileus, dokter. ya, terima kasih. Itu mungkin jawabannya ya. Ini ada pertanyaan berikutnya ini. Ya, kita agak agak cepat dikit. Ini mungkin pertanyaan dari Dokter Mary Pamuji sama Dokter Suci mungkin hampir sama ya. Kalau Dokter Mary kan penyebab intussusepsi pada bayi ya. Kalau Dokter Suci, izin bertanya dok, apakah ada hubungannya kejadian ileus dengan pemberian empasi yang terlalu dini? Itu mungkin dok. Ini kan terjadi mungkin pengalaman pribadi dari beliaunya juga ini. Mungkin Baik. itu bisa jawab Dokter Franz. Ya, izin saya Ngobrol. jawab untuk Yusni ya. Ye. Jadi begini, ini memang ada juga nih pertanyaan saya sambil baca juga nih question and answer juga ada di atasnya ya kan. Apakah apa kira-kira penyebab Ya, intussusepsi pada bayi itu ya? ya, ya. Jadi gini, kalau yang intussusepsi pada bayi itu adalah primary intussusception. Jadi primary itu adalah karena hipotesisnya ya itu adalah tentunya sulit untuk membuktikan karena sulit untuk melakukan eksperimen ya. Tapi gerakan. Ya, jadi pada apa namanya pasien yang pada bayi itu khususnya belum matang kira-kira gitu ya. Apa namanya sistem persarapan ususnya belum matang. Sehingga satunya sudah bergerak, yang di depan bergerak, yang di sini masih diem gitu. Jadi nggak harus ini kan harusnya kan peristaltik itu kan ini gerak terus seterusnya bergerak gitu ya. Nah kalau ini diem ini bergerak ini seolah-olah kayak dimakan gitu. Jadi gerakannya itu retrospektif sehingga apa bagian khusus yang diem ini seolah-olah masuk ke dalam apa namanya masuk ke dimakan oleh bagian yang bergerak. Yang diem tuh dicaplok gitu. Nah inilah penyebab intussusepsi pada bayi ya. Ingat ya bahwa intussusepsi pada bayi itu umur pada bayi lagi seringkali ada penyebabnya. Jadi sekunder intussusception itu ada penyebabnya, polip misalnya, atau di vertical atau yang lain ya. Termasuk pada dewasa, intussuscepsi dewasa juga ada penyebabnya. Paling sering justru malah tumor pada dewasa. Ya, yang kedua, nah, apakah empati berhubungan dengan intussuscepsi? Jawabannya sejauh ini tidak ada hubungannya ya. Yang mungkin dimaksudkan pada waktu apa namanya makanan padat masuk ya itu biasanya kalau padatnya sangat dini sekali ya belum waktunya untuk MPASI itu yang terjadi adalah obstruksi di atas ya jadi dia nggak bisa lewat di gaster ya. Jadi bukan di usus halusnya yang nggak bisa lewat dan bukan intussusepsi ya, tapi yang berhubungan adalah ileus memang betul ileus bisa karena makanan padat tadi itu bisa apa namanya menjadi benda asing ya terlalu ususnya belum siap untuk menerima makanan padat tadi atau jumlahnya berlebihan. Makanya kalau transisi ya makanya pada bayi kalau transisi MPASI itu ada usianya ya, ya biasanya kalau saya sih mulai menggantikan itu adalah 6 bulanan tetapi jangan memilih yang high fiber ya. High fiber itu yang jadi masalah. Jadi ada orang kalau biasanya kasih MPASI langsung apa? Makannya pisang seolah-olah lunak kan. Pisang itu lunak, tapi sebenarnya pisang itu seratnya tinggi gitu. Jadi dia high fiber. Jadi MPASI-nya justru harusnya bubur halus yang bubur yang dihancurkan atau bubur itu boleh nggak apa-apa. Tapi yang saya sering dapatkan ya bayi itu dikasih pisang gitu, seolah-olah ini bayi manusia apa bayi monyet gitu, kira-kira. Jadi bukan belum waktunya justru untuk high fiber ya serat yang tinggi yang bisa berpotensi menyebabkan obstruksi. Ya, jadi pemberian makanan padat sebenarnya ber, uh, uh, kalau sesuai dengan usia ya jadi sesuai dengan usia bayi itu fine fine aja kok ya tetapi selalu yaitu tadi in small sizes kemudian dilakukan tidak secara mendadak ya dalam dalam porsi-porsi yang kecil-kecil ya dan tadi ya pilihannya bukan pisang ya kira-kira gitu saya kira gitu Dokter Yusni Ya, terima kasih. ya, terima kasih Dokter Franz itu ya. Jawab ya Dokter Mary sekaligus Dokter Suci ya. Pertanyaan jadi satu tuh mungkin jawabannya ya Dokter Franz ya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Sekarang sudah jam 4 kurang 5 ya. Eh, ada beberapa pertanyaan yang belum kita selesaikan ya. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Dokter Arya Angela. Pada ileus karena adesi post op, apakah pasiennya harus di reopen? Tadi sudah dijelaskan ya. Ini mungkin yang pertanyaan yang ketiga yang belum dijawab ini. Dok, apakah ada gold standar pemeriksaan untuk diagnosa ileus?
Mungkin Dokter Lisa bisa bisa apa namanya bisa menjawab dok ini dok. Apakah ada gold standar untuk pemeriksaan ileus dok? Gold standar pemeriksaan ileus itu kita bisa kerjakan mungkin dengan radiologi CT scan ya dok ya, kayaknya lebih sekarang yang sering yang menjadi gold standar untuk menentukan ini suatu ileus, karena sebenarnya ileus obstruksi dan paralitik ini kita bisa bedakan dia karena memiliki gejala yang sama, terus pemeriksaan radiologi sederhananya kadang-kadang memberikan gambaran yang sama, sehingga kalau mungkin ragu, kalau seandainya tidak ada underlying disease lain, kita bisa masuk ke CT scan abdomen dengan kontras kalau saya rasa. Ya, Gimana Dokter Franz? Ada tambahan kah? dok. Kalau dari Ya, sisi mungkin Dokter Frans bisa menambahkan dok untuk ini gold Iya, standarnya saya apa? gold standard sebenarnya yang standar ya, kan tadi definisinya yang jelas ya adalah bahwa ada gangguan pasase ya, jadi nggak bisa lewat gitu. Nah, sebenarnya gold standarnya adalah memastikan bahwa memang nggak bisa lewat gitu. Nah, bagaimana caranya ya? Kita bisa memilih dengan menggunakan yang namanya barium follow through ya. Kita ikuti aja, diminum gitu, terus lihat tuh berhentinya di mana gitu. Kalau dia mandek atau berhenti total bisa. Sekarang lebih canggih lagi, bisa dilakukan dengan CT scan, jadi tetap cairannya diminum, dilihat berhentinya di mana. Kalau dia berhenti, itu jelas ileus. Tapi itu takes time ya, dan kita sulit sekali kadang-kadang juga bahkan untuk lewat lambung aja mungkin kontrasnya nggak bisa lewat gitu. Makanya kadang-kadang cara-cara itu harus kita lakukan enteroclysis, jadi kita masukkan langsung ke dalam usus halusnya ketimbang diminumkan kontrasnya. Dan pada kondisi-kondisi di mana pasien-pasien itu emergensi, kita nggak nunggu itu kira-kira, karena it takes time, waktu berjam-jam ya untuk betul-betul cairan itu lewat. Bahkan pada keadaan normal aja kan, kalau kita makan sekarang kan BAB-nya beberapa, mungkin besok pagi atau beberapa hari lagi. Jadi sebenarnya makanan itu lewat di dalam usus kita dalam jangka waktu yang cukup panjang kan. Jadi kita tidak melakukan itu gitu. Ya hanya pada kasus-kasus yang meragukan, yang kita nggak jelas, yang kita juga nggak tahu apakah ini membutuhkan surgery atau tidak, kita melakukan tindakan-tindakan pemeriksaan CT scan abdomen dengan kontras dan sebagainya. Jadi eh, gold standard ya ada, yaitu tadi kalau kita masukkan kontras, kita ikutin sampai di mana kontrasnya berhenti, nah itu berarti ya, memang ada obstruksi, ya kan kira-kira gitu. Nah, kalau pada paralitik malah nggak ada caranya lagi karena nggak gerak sama sekali ususnya kan. Jadi kontras dimasukkan ya diam aja di situ, dia nggak kemana-mana gitu. Jadi pada paralitik ileus malah nggak ada pemeriksaan radiologi, tapi kita punya pemeriksaan-pemeriksaan lain ya kan, laboratoriumnya kah, yang lain-lain yang yang bisa mendukung uh, pasien ini sebenarnya mengalami suatu paralitik. Kira-kira gitu, Dokter Yusni. Terima kasih Dokter Frans ini. Mungkin ini kan sudah mau menjelang apa namanya jam 4 ya. Satu lagi pertanyaan mungkin karena ini masih belum bisa terselesaikan semua ya. Satu kali pertanyaan ya. Sebentar saya pilihnya lagi ya. Oke. Ini dok, em, dari Raden Malvira Kurnia. Selamat sore dok, izin bertanya. Saya baru dapat kasus dok, ileus obstruksi pada bayi usia 5 minggu. Pasien lahir pada usia kehamilan 34 minggu. Penyebab paling sering usus ileus pada bayi apa dok? Keluarga tidak mengaku habis diberi makanan tambahan dan pijat perut. Kira-kira apa yang paling sering dok? Mungkin dokter Frans mungkin bisa kasih pencerahan ya. Yang Wah, paling ini sering pada bayi itu kasusnya dok. cukup ya. Memang ini kasusnya beranak ya, sebenarnya bukan Iya, berdigestif iya, ya. iya. Mungkin sharing Oke, ilmu ya. Dokter Risa mungkin malah lebih hafal dari saya nih ilmu Ya, bedah anaknya ini saya sudah agak-agak ayo. udah lama Iya, sekali ya. Tapi Dokter oke, Risa mungkin dok. silakan Dokter Risa. Dokter Risa mungkin dok. Kalau melihat usianya berapa minggu dokter? 5 minggu ya. Itu paling sering 5 pada minggu anak-anak ya. itu betul volvulus dokter biasanya. Ya, Kalau pada obstruksi anak-anak, ya. kalau berdasarkan jadi kalau dari anamnesa, tentu kembali lagi anamnesa dan pemeriksaan fisik yang kita kerjakan. Dari anamnesa mungkin tidak ada pemberian MPASI yang dahulu bagaimana mual sama muntahnya, bagaimana kembungnya, apakah ada delay mekonial atau tidak. Terus kemudian pada pemeriksaan fisik tentu akan kita lihat bagaimana apakah ada malformasi dari anorektal atau terus kemudian adakah apa nama red cholangitis dok pada anak-anak yang ada intussusepsi. Di situ nanti kita bisa menentukan. Cuman kalau melihat usia daripada bayinya cenderungnya itu banyak itu volvulus pada anak usia seperti itu. Ya, ya. Terima Saya kasih setuju ya. Dokter Risa. Jadi memang bisa Oke. volvulus.
juga bisa kadang-kadang ya hati-hati suatu apa namanya Hirschsprung ya. Hirschsprung tuh perutnya gede banget tuh dan memang butuh waktu beberapa hari tapi biasanya kalau baru 5 minggu baru muncul agak aneh juga ya karena Hirschsprung kan biasanya early sudah kelihatan bahwa perutnya distensi ya. Jadi memang pada anak itu most dia adalah kelainan kongenital ya termasuk tadi yang disebutkan adanya volvulus atau adanya torsi itu bisa terjadi karena misalnya ada malrotasi misalnya jadi ada gangguan dalam proses pembentukan atau perputaran dari usus di dalam abdomen pada waktu dia menempati posisi yang normal. Jadi quite difficult ya memang cukup cukup sulit untuk menentukan usia 5 minggu ini apa. Tapi bisa ditanyakan juga tadi apakah dia ada late meconium keluarnya mekonium yang terlambat ya jadi itu bisa menunjukkan bahwa ada gangguan saluran cerna tapi bisa juga NEC ya saya pernah mendapatkan kasus-kasus neck ya neck yang obstruksinya karena pelekatan tapi fotonya kelihatan pneumatosis intestinalis ya jadi ada gambaran suatu pelekatan dari usus karena necrotizing enterocolitis tapi biasanya pasien-pasien bayi yang kalau apa namanya dia prematur ya ada asfiksia itu bisa mengalami necrotizing enterocolitis. Cuman umumnya kalau neck itu usia-usia di bawah 1 minggu. Ya. Saya kira Ya, mungkin banyak ya dok. Ini memang dedenya banyak ya, banget. Tapi 5 minggu agak menarik nih, menarik kasusnya. Kalau lima ya minggu baru makanya muncul. 5 minggu. Ya. Dan kita tidak bisa selain proses-proses aku tadi, volvulus, NIC dan sebagainya, kita tidak menyingkirkan suatu kelainan kongenital dari Dr. Franz ya. Di sprung ya ada yang short segment, ultra short segment, long segment. Itu kalau misalnya ultra short segment kan pasti mungkin lebih lama ya, 5 minggu kan bisa terjadi itu ya. Bisa terjadi obstruksi di situ kan ya. Mungkin itu karena ini sudah jam 4 bahkan ini lebih 3 detik ya. Ya, terima kasih ya Dr. Franz, Dr. Risa atas segala ilmunya. Ya, banyak sekali. Jadi pertanyaannya mungkin mohon maaf tidak bisa disampaikan, tidak bisa dibacakan semuanya, tidak bisa terjawab semuanya karena memang banyak sekali yang pertanyaan yang masuk ya karena mungkin kasus-kasus yang idiot ini banyak sekali terjadi di lapangan ya, baik itu di UGD maupun di fase pertama ya. Mungkin itu, terima kasih sharing ilmunya Dr. Franz, Dr. Risa. Dari saya mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Saya silakan kembali ke operator ya. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Yusni yang telah berkenan untuk memoderatori sesi pada sore hari ini. Sepertinya masih banyak pertanyaan yang belum terjawab ya dok ya. Kayaknya perlu diadakan seri kedua mungkin ya dok ya tentang ileus ini. Karena Audiensnya memang luar biasa ya dok ya. iya, makanya dok sangat-sangat antusias. Mungkin memang benar yang disampaikan dokter Rizky karena kita memang saya sendiri sebagai GP sering menjumpai kasus-kasus seperti ini di IGD, jadi memang perlu dilakukan pembahasan lebih dalam sepertinya ya dok ya. Nanti kami akan coba kemas lagi untuk seri selanjutnya mungkin begitu dok. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada dokter Franz, dokter Risa yang telah berkenan untuk mensedekahkan ilmunya kalau kata dokter Brahmana ini. Jadi kita di sini sharing ilmu dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta dolan bahwa nanti masih ada seri berikutnya yaitu seri ke-82 pada 5 Agustus 2024 yang nantinya juga akan ada moderator dan narasumber yang luar biasa yaitu dari POGI Surabaya terkait prematuritas, screening, diagnosis, pencegahan, tata laksana, dampak jangka pendek dan juga jangka panjang. Di mana moderatornya adalah Dr. Agus Sulistiono, SPOG Subspesialis KFM. Beliau merupakan staf Departemen atau KSM Obstetri dan Ginekologi FK UNER dan RSUD Dr. Sutomo dengan narasumber Dr. Manggala Pascawardana, SPOG Subspesialis KFM. Beliau merupakan staf Departemen KSM Obstetri dan Ginekologi FK UNER dan RSUD Dr. Sutomo dan juga Dr. Hermanto Trijuwono, SPOG Subspesialis KFM. Beliau juga merupakan staf Departemen atau KSM Obstetri dan Ginekologi FK UNER RSUD Dr. Sutomo. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Dr. Yusni yang telah memandu acara sore hari ini. Terima kasih Dr. Risa, Dr. Franz atas ilmunya. Semoga bermanfaat dan sehat selalu dokter. Sampai bertemu di lain kesempatan. Saya Ula Hanifah selaku host pada sore hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Baik itu disengaja maupun tidak. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.
kasih Dr. Lisa, terima kasih ya.